Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Merianti. Saya dari Fakultas Ilmu Komunikasi semester 3. Di sini saya akan memenuhi tugas komunikasi cyber yang berjudul pendidikan dan dampak dari pendidikan di era pandemi saat ini. Berbicara tentang dunia pendidikan adalah berbicara tentang ilmu pengetahuan, di mana sejak awal dunia dibentuk, ilmu pengetahuan mengambil peran besar dalam menciptakan berbagai penemuan-penemuan penting demi keselamatan umat manusia. Pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain, tapi juga memungkinkan secara otodidak. Di era pandemi COVID saat ini, pendidikan di Indonesia merupakan salah satu yang terkena dampak yang paling besar. Sejak pertengahan Maret 2020, Indonesia meningkatkan status bahaya pandemi, sehingga semua harus melakukan pembatasan yang disebut sebagai lockdown selama kurang lebih 2 minggu lamanya akibat virus corona atau dikenal dengan sebutan COVID-19. Pembatasan yang dilakukan selama itu diharapkan bisa mengurangi risiko tingkat persebaran virus COVID-19. Tetapi ternyata hal ini tidak berjalan seperti yang direncanakan. Persebaran COVID semakin besar sehingga sekolah yang awalnya diliburkan selama 2 minggu mengalami perubahan, yaitu work from home selama waktu yang belum bisa ditentukan. Hal ini mengakibatkan seluruh sekolah di Indonesia mulai jenjang dari taman kanak-kanak sampai ke universitas meliburkan peserta didiknya, karena dikhawatirkan bahwa tingkat kerumunan yang tinggi bisa menjadi klaster baru pada persebaran COVID-19. Setiap sekolah kampus merupakan salah satu instansi pendidikan yang harus meliburkan siswa dan mahasiswanya karena adanya pandemi ini. Maka setiap sekolah yang ada di Indonesia juga meliburkan semua siswa dan mahasiswanya agar belajar secara online di rumahnya sejak pertengahan bulan Maret, dan sekarang sudah terhitung 8 bulan sejak pandemi COVID terjadi, menjadikan sekolah yang awalnya ramai oleh siswa dan mahasiswanya kini menjadi sepi karena siswa dan mahasiswanya tidak datang ke tempat sekolah atau ke kampus. Namun hal ini tidak menjadikan semua siswa dan mahasiswanya melakukan pembelajaran sama sekali. Pembelajaran secara daring merupakan salah satu solusi untuk tetap memberikan pelayanan kepada peserta didik. Kerja keras para dosen, guru selama ini sungguh patut diapresiasi. Di tengah pembatasan sosial akibat wabah COVID-19, kita harus tetap semangat mengajar dan mengajar ilmu pengetahuan. Hampir tidak pernah menjadi arus utama dalam wacana pendidikan nasional. Meski makin populer penerapan pembelajaran online atau disebut online learning, tapi kebijakan physical distancing untuk memutus penyebaran wabah memaksa perubahan dari pendidikan formal di bangku sekolah menjadi belajar di rumah. Dengan sistem online dalam skala nasional, sistem pendidikan online pun tidak mudah. Di samping disiplin pribadi untuk belajar secara mandiri, ada fasilitas dan sumber daya yang pasti disediakan. Pendidikan harus berjalan dalam keadaan apapun untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19 dan kegiatan pendidikan dapat berjalan seperti biasanya. Maka pemerintah dapat berjalan seperti biasanya. Dan pemerintah juga melakukan beberapa upaya untuk mengurangi angka tersebut, yang salah satunya diterapkan dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan dengan sistem online atau sistem dalam jaringan, disebut dengan daring. Sejak bulan Maret 2020, sistem pembelajaran tersebut dilakukan tanpa tatap muka secara langsung, melainkan dilakukan dengan sistem pembelajaran jarak jauh, dan sistem pembelajaran jarak jauh peserta didik tidak diharuskan atau diwajibkan untuk datang ke sekolah maupun kampus untuk melaksanakan pembelajaran. Banyak sarana yang akhirnya diterapkan oleh tenaga pendidik untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara jarak jauh. Sarana pembelajaran jarak jauh tersebut tidak dapat dihindari dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
Sarana pembelajaran tersebut diantaranya melalui aplikasi Google Meet, aplikasi Zoom, Google Classroom, YouTube, televisi, maupun media sosial WhatsApp, dan sebagainya, di mana semua sarana tersebut dihasilkan dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju. Namun, dengan sistem pembelajaran jarak jauh tidak menutup kemungkinan akan timbulnya beberapa masalah-masalah dalam berlangsungnya proses pembelajaran. Dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh ini, tentunya peserta didik maupun tenaga pendidik dari semua kalangan diharuskan memiliki akses jaringan internet yang baik. Selain itu, tidak sedikit peserta didik yang tidak mendapatkan pembelajaran secara maksimal, baik dari materi pembelajaran maupun penugasan. Penugasan yang diberikan oleh tenaga pendidik selama pandemi COVID-19 ini berlangsung. Namun, di samping beberapa kendala yang muncul, terdapat beberapa hikmah yang dapat diperoleh dari pandemi COVID-19 tanpa kita sadari. Dengan sistem pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh, di mana peserta didik banyak melakukan kegiatan di rumah, sehingga dapat mempermudah para orang tua dan memonitoring anak-anaknya. Namun, di balik setiap sisi positif suatu hal, pastilah tersimpan sisi negatifnya, atau setidaknya kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Meskipun secara formal kegiatan pendidikan masih bisa dilakukan secara daring, namun karena siswa dan mahasiswa harus tetap belajar di rumah, pendidikan karakter selama masa pandemi ini rasanya menjadi sedikit terabaikan. Sebelumnya, ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara di sekolah, pendidikan karakter dilakukan dengan pengawasan langsung dari guru atau dosen. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pendidik karakter juga bisa dilakukan langsung secara intensif dan bisa diukur tingkat keberhasilannya. Akan tetapi saat ini, ketika kegiatan pendidikan dilakukan secara daring, di mana yang terjadi lebih banyak hanyalah proses pembelajaran atau transfer pengetahuan saja, tak ada yang bisa menjamin siswa atau mahasiswanya mendapat pendidikan karakter dari kedua orang tua mereka sesuai dengan nilai-nilai yang selama ini diajarkan oleh institusi pendidikan. Pada dasarnya, pandemi COVID-19 memberikan dampak-dampak yang dapat melemahkan aktivitas manusia pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri pada awalnya, banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masa pandemi COVID-19 adalah masa yang menyulitkan umat manusia. Namun, tanpa kita sadari, banyak sisi positif yang kita petik dari pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia hingga hari ini. Dampak yang dirasakan namun memang sungguh nyata dan dapat dirasakan oleh setiap orang. Namun, masyarakat tidak bisa menjadikan pandemi COVID-19 sebagai sebab untuk tidak melaksanakan kegiatan, terutama dalam bidang pendidikan. Pandemi COVID-19 yang dinilai membawa begitu banyak dampak negatif, ternyata juga membawa dampak positif bagi dunia pendidikan. Dampak positif ini dapat memotivasi untuk melewati masa-masa yang agar tetap fokus meraih tujuan pendidikan di Indonesia yang lebih maju. Ada beberapa dampak positif, yaitu memicu percepatan transformasi pendidikan. Pandemi COVID-19 yang tak diundang menyebabkan penutupan sekolah-sekolah. Dalam upaya menghentikan pergerakan pandemi, sebagai gantinya pemerintah telah memberlakukan sistem pembelajaran jarak jauh atau disebut PJJ. Sistem PJJ yang berbasis teknologi tentu mengharuskan lembaga pendidikan, guru, siswa, bahkan orang tua agar cakap teknologi. Hal ini memicu percepatan transformasi teknologi di negeri ini. Ini tentu berdampak positif karena penggunaan teknologi dalam pendidikan selaras dengan era revolusi industri yang maju. 2. Banyak munculnya aplikasi belajar online. Percepatan transformasi teknologi pendidikan karena pandemi corona membuat berbagai platform meluncurkan berbagai aplikasi belajar online guna mendukung PJJ. Banyak munculnya aplikasi belajar online membuat belajar dari rumah saja tetap dapat dilakukan dengan efektif. Aplikasi-aplikasi belajar online dikembangkan dengan menyediakan fitur-fitur yang memudahkan dalam melakukan
belajar online. Salah satu aplikasi yang memiliki fitur yang keren, user interface dan friendly, teruji dan andal adalah aplikasi Study atau Zoom Meet. Aplikasi ini menjadi salah satu solusi PJJ yang sangat recommended untuk digunakan. Ketiga, munculnya kreativitas tanpa batas. Pandemi corona membuat ide-ide baru bermunculan. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.